bersama aku. Jauhi Mirsa. Sikap Pak Pramana kali ini benar-benar berubah menjadi sangat tegas dan tanpa kompromi. Ia tidak lagi menyampaikan nasihat dengan cara halus, melainkan menunjukkan keputusan yang jelas dan terbuka. Bagi Pak Pramana, semua yang menimpa Mirsa selama ini terlalu banyak berkaitan dengan Reza dan keluarganya. Setiap kali Reza berada di dekat Mirsa, selalu ada masalah baru, luka baru, dan ancaman baru yang mengintai keselamatan serta ketenangan batin Mirsa. Pak Pramana menilai bahwa kebahagiaan Mirsa tidak akan pernah tercapai selama Reza masih ada di lingkaran hidupnya. Bukan karena Reza tidak memiliki perasaan, tetapi karena kehadiran Reza selalu diikuti konflik, kesalahan masa lalu, dan orang-orang yang siap menghancurkan Mirsa demi kepentingan mereka sendiri. Dengan posisi Mirsa yang baru saja bebas dari tuduhan berat, Pak Pramana tidak ingin melihat Mirsa kembali terseret ke pusaran masalah yang sama. Keputusan itu menjadi pukulan berat bagi Reza. Ia dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa cintanya justru dianggap sebagai sumber penderitaan bagi Mirsa. Jarak yang diminta Pak Pramana bukan sekedar soal waktu, tetapi sebuah pengorbanan besar. Jika Reza benar-benar peduli pada kebahagiaan Mirsa, maka satu-satunya cara adalah melepaskan dan menjauh. Di sisi lain, Mirsa berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu pihak, ia memahami alasan Pak Pramana yang ingin melindunginya sepenuhnya. Di pihak lain, perasaannya terhadap Reza belum sepenuhnya padam. Namun kali ini, Mirsa mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti bertahan pada cinta, melainkan berani mengambil jarak demi keselamatan diri sendiri. Situasi ini menjadi titik balik besar. Reza dipaksa memilih antara mempertahankan ego dan perasaannya atau benar-benar membuktikan cintanya dengan cara paling menyakitkan, pergi. Dan bagi Mirsa, inilah awal dari fase baru kehidupannya, di mana ia harus belajar berdiri lebih kuat, meski tanpa orang yang selama ini mengisi hatinya. Mirsa berada dalam kondisi batin yang sangat tertekan. Di satu sisi, ia belum sanggup melepaskan Reza. Perasaan itu masih terlalu kuat, terlebih setelah semua pengorbanan dan luka yang ia lalui demi mempertahankan hubungan mereka. Di sisi lain, ancaman Felicia semakin nyata dan berbahaya. Felicia tidak lagi bermain di balik layar, tetapi sudah terang-terangan ingin menjebloskan Mirsa ke penjara dengan tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Bagi Mirsa, melepaskan Reza di saat seperti ini terasa seperti menyerah dalam keadaan paling genting. Ia merasa, jika Reza menjauh sekarang, maka Felicia akan semakin leluasa menyerangnya tanpa perlawanan. Mirsa sadar posisinya sangat rapuh. Sekali saja ia kehilangan dukungan, maka semua fitnah dan rekayasa bisa dengan mudah menghancurkan hidupnya. Itulah yang membuat Mirsa tetap bertahan, meski tahu risikonya semakin besar. Sementara itu, Felicia membaca situasi ini sebagai celah. Ia melihat keraguan Mirsa dan memanfaatkannya untuk menekan lebih jauh. Ancaman demi ancaman dilancarkan, bukan hanya untuk menjatuhkan Mirsa secara hukum, tetapi juga untuk menghancurkan mentalnya. Felicia ingin Mirsa merasa sendirian, terpojok, dan akhirnya menyerah. Reza sendiri terjebak di tengah pusaran konflik ini. Ia menyadari bahwa kedekatannya dengan Mirsa justru membuat Mirsa semakin diserang, tetapi ia juga tahu bahwa menjauh sekarang bisa membuat Mirsa kehilangan sandaran di saat paling sulit. Kebimbangannya justru dimanfaatkan oleh Felicia untuk terus memutarbalikkan keadaan. Di tengah semua itu, Mirsa perlahan berubah. Ia tidak lagi hanya digerakkan oleh cinta, tetapi juga oleh naluri bertahan hidup. Ancaman Felicia membuat Mirsa mulai berpikir lebih strategis. Ia sadar bahwa mempertahankan Reza bukan sekedar soal perasaan, melainkan bagian dari upayanya membersihkan nama dan melindungi diri dari kriminalisasi. Situasi ini menempatkan Mirsa pada titik paling genting dalam hidupnya. Antara cinta, harga diri, dan keselamatan, semua saling bertabrakan. Dan selama Felicia belum berhenti melancarkan ancamannya, Mirsa tahu bahwa perjuangan ini belum akan berakhir.
Justru, badai terbesar mungkin baru saja dimulai. Kini, Mirsa berdiri di persimpangan paling menentukan dalam hidupnya. Semua yang terjadi sebelumnya seperti mendorongnya ke titik ini, sebuah pilihan yang tak lagi bisa ditunda atau dihindari. Hatinya terbelah, bukan karena ia ragu mencintai, tetapi karena setiap pilihan membawa konsekuensi besar yang akan mengubah arah hidupnya. Bersama Reza, Mirsa masih menyimpan perasaan yang dalam. Reza adalah sosok yang selama ini ia perjuangkan, meski berkali-kali membuatnya terluka. Ada kenangan, ada harapan yang belum sepenuhnya padam, dan ada janji-janji yang dulu terasa begitu nyata. Namun bersama Reza juga berarti Mirsa harus terus berhadapan dengan Felicia, bayang-bayang Sarah, serta konflik keluarga yang seakan tak pernah selesai. Mirsa lelah harus selalu kuat, selalu mengalah, dan selalu berada di posisi yang disalahkan. Cinta pada Reza terasa nyata, tetapi penuh luka dan ancaman. Bahwa ini bukan akhir, melainkan jeda sebelum ia menyusun langkah balasan yang lebih licik. Sementara itu, Mirsa mulai merasakan sedikit kelegaan setelah kebenaran perlahan terungkap. Namun tanpa ia sadari, bahaya belum benar-benar berlalu. Karina kini memang kehilangan banyak kendali, tetapi dendamnya masih hidup, menunggu celah untuk kembali menyerang. Konflik ini belum selesai, justru memasuki fase yang lebih berbahaya, karena Karina tak lagi bermain terang-terangan, melainkan dari balik bayang-bayang. Dengan diserahkannya rekaman CCTV itu ke pihak kepolisian, posisi Mirsa akhirnya berubah drastis. Tuduhan yang selama ini menjeratnya satu persatu gugur, karena bukti tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Mirsa tidak terlibat dalam penculikan maupun pencelakaan yang menimpa Sarah. Nama Mirsa resmi dibersihkan, dan statusnya tidak lagi sebagai pihak yang dicurigai. Kelegaan mulai terasa, meski tidak sepenuhnya menghapus luka batin yang sudah telanjur terbentuk. Setelah melalui rangkaian tekanan, fitnah, dan ancaman, Mirsa akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Proses hukum kini berbalik arah, mengarah pada pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi. Bagi orang-orang di sekelilingnya, terbukanya kebenaran ini menjadi tamparan keras. Banyak yang mulai menyadari betapa Mirsa telah menjadi korban dari dendam dan obsesi yang berlarut-larut. Dukungan perlahan kembali mengalir, meski kepercayaan yang sempat hancur tidak serta-merta pulih sepenuhnya.